Hello, so today we're gonna discuss about comparison of Indonesian legal agreements with Thailand law about plantation and forest. But before we start, let me introduce my team. First, my name is Zafira Majra, and there is Nefriama Aurelia, Aziza Musta, Siti Kusnul Fatima, and the last one is Novi Wastilawati. We will discuss with English and Bahasa to make it easier to understand. So let's listen information from the first speaker. I am the first speaker. So Thailand is the third country that produces palm oil to meet domestic demand for palm oil. In Thailand, the rate of palm oil production has accelerated in recent years. There are currently 14 biodiesel plants, 12 palm oil refineries, and more than 60 palm oil mills operating in Thailand. Jadi di Thailand sendiri lebih dari 120.000 petaninya terlibat dalam budidaya kelapa sawit. Sebagian besar mengelola lahan ukuran kecil hingga menengah. Petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 50 hektar mengelola sekitar 70% dari total lahan yang ditanami dengan kelapa sawit yang mereka miliki. Total produksi tandan buah segarnya itu kurang lebih sama. Jika berbicara kepemilikan tanah dan sertifikat tanah, itu merupakan isu yang rumit di Thailand. Jadi dari tahun 1970 dan seterusnya, pemerintah Thailand telah melakukan banyak upaya legislatif dan programatik untuk menyelesaikan isu-isu tingginya, seperti tidak kepastian hunian, ketidakpunyaan tanah, dan kepemilikan tanah itu sendiri. Jadi ada salah satu sistem administrasi negara tentang pertanahan, di mana pemerintah Thailand menyederhanakan sistem administrasinya itu, namun upaya untuk membatasi luas kepemilikan pribadi dan mendistribusikan kembali kelebihan lahan itu tidak didukung oleh beberapa masyarakat. Tapi pemerintah berhasil mengidentifikasi lahan publik untuk distribusi dan mengatur bidang tanah publik yang telah dirambah. Di dalam hukum Thailand sendiri, mendefinisikan tanah sebagai lahan privat dan lahan publik. Tanah yang tidak berada di bawah kepemilikan privat dianggap sebagai tanah negara. Ada 5 legislasi utama yang membentuk dasar kerangka pengaturan dan tata kelola pertanahan di Thailand. Yang pertama ada Constitution of Thailand, lalu ada Land Code 1954, Agricultural Land Reform Act of 1975, Land Development Act of 1983, Land Readjustment Act of 24. Di Thailand pun hukum adat masih diakui dan digunakan di beberapa daerah dan untuk masalah tertentu yang menyangkut lahan perkebunan dan perselisihan tanah di daerah adat. Jika dibandingkan dengan Indonesia, isu-isu yang terjadi tidak jauh berbeda. Sekian informasi dari saya berikan kepada second speaker untuk berbicara. Okay, I'm a second speaker, so I want to tell you something about isu-isu perkebunan kelapa sawit di Thailand. So, in Thailand, palm oil production is actually di bawah kapasitas tahunannya karena jarang ada kepemilikan perkebunan dengan skala besar. Biasanya pabrik pengelola minyak sawit Thailand ini bergantung dengan purchase from smallholders. Hasil survei dari jurnal yang saya baca, most of the smallholders of oil palm are in debt dan mengambil pinjaman dari bank pertanian dan koperasi untuk membiayai pengelolaan pertanian mereka. Namun karena pinjaman hutangnya pada bank tersebut tidak membatasi atau mensyaratkan para petani mengenai praktek pertanian dan keputusan pemasaran mereka, in most cases, petani Thailand bebas memiliki tanaman apa yang ingin mereka tanam. Sebuah pengecualian adalah skema pemukiman di mana petani diberikan hak atas tanah yang terbatas di bawah prasyarat penanaman kelapa sawit untuk jangka waktu tertentu. Terus isu ini telah mengalami perbaikan setelah ada rencana pengembangan industri kelapa sawit dan minyak sawit dengan menggunakan biodiesel. Kementerian Pertanian dan Koperasi yang bekerja sama dengan Kementerian Energi mempunyai visi pembangunan industri minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan peningkatan produksi produk dengan nilai tambang. Di Thailand sendiri, there were no issues of large-scale logging, burning of peatland, and the threat of extinction of animals such as orangutans,
Sebab sejak tahun 1989, Thailand telah melarang penebangan hutan dan hutan yang tersisa itu dinyatakan sebagai tanaman nasional. Ekspansi perkebunan kelapa sawit secara eksplisit ditujukan pada tanah tak terpakai seperti sawah yang terbengkalai atau lahan yang tanahnya bersifat asam dan lahan bekas budidaya. Even so, the environmental impact of doing this oil palm plantation have also occurred. Seperti pada tahun 2011, di mana ada pembakaran rawa gambut yang nantinya akan dibuat sebagai perkebunan kelapa sawit, dan akibat kejadian ini menewaskan 40 orang. That's all of me. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Time is yours. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai isu-isu hutan mangrove di Thailand. Di mana berbicara tentang hutan mangrove pasti memiliki banyak manfaat, mulai dari mencegah intrusi air laut, abrasi, dan erosi, lalu penyaring alami, serta menjadi tempat tinggal bagi beberapa jenis satwa. Di mana diketahui bahwa ekosistem mangrove merupakan yang paling penting di kawasan pesisir. Sekitar 80% hasil ikan tangkap di dunia bergantung pada hutan mangrove, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam luasan yang setara dengan hutan tropis, hutan mangrove mampu menyimpan karbon dari 3-5 atau lebih banyak. Sebagai gambaran, hutan mangrove seluas 1 hektar mampu menyerap 1.000 ton karbon per hektar. Menyelamatkan hutan mangrove menjadi krusial dalam memerangi perubahan iklim antara pada tahun 1961 dan 1963. Hutan mangrove di Thailand berkurang menjadi separuhnya, yaitu dari 364.000 hektar menjadi 168.700 hektar, di bawah ekstensif dan semi-intensif peternakan. Banyak kolam dibuat di kawasan hutan mangrove karena kondisi yang baik, seperti air payau, tanah murah, dan dataran rendah. Mangrove yang telah terdegradasi, yaitu di mana air laut tidak lagi menggenangi area tersebut. Lalu pembangunan jalan, tanggul, dan bendungan untuk industri udang juga akan berkontribusi untuk degradasi hutan mangrove. Oleh karena itu, kegiatan kontribusi terhadap kehancuran hutan mangrove. Lalu pada tahun 2004, jumlah mangrove di Thailand semakin berkurang, sekitar 670 km dari garis pantai menunjukkan erosi yang parah, dengan tanah hilang ke laut dengan kecepatan lebih dari 5 meter per tahun. Lalu jika dibandingkan dengan Indonesia, tidak jauh berbeda karena hutan mangrove di Indonesia juga telah mengalami alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Lalu lahan tambak komersial, permukiman, serta pariwisata. Di Indonesia sendiri, dalam kurun waktu 3 dekade terakhir, ada lebih dari 50% wilayah hutan mangrove yang hilang. Hal ini cukup menyedihkan karena Indonesia pernah dikenal sebagai negara dengan lahan mangrove terbesar di dunia, dengan luas 3,5 juta hektar atau sekitar 20% dari total lahan dunia. Lalu penyebab kerusakan hutan mangrove di Indonesia sama seperti di Thailand karena sebagian besar dari aktivitas manusia. Konversi lahan untuk budidaya perikanan dan peternakan yang merugikan lingkungan. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara. Okay, I'm fourth speaker. I want to tell you about issue forest and land fires. Kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja dapat meningkatkan forest product in Thailand, terutama hasil hutan berupa jamur bintang bumi atau Astreus hygrometricus morgan atau headtop atau headpore dalam bahasa Thailand. Hasil hutan tersebut memiliki ketersediaan musiman dan memiliki harga pasar yang tinggi. Untuk mengumpulkan jamur ini, petani lokal menggunakan api baik untuk membersihkan lantai hutan agar lebih mudah menemukan jamur tersebut, karena api dianggap merangsang pertumbuhan jamur ini. Pemerintah Thailand juga mendorong petani untuk meningkatkan hasil tani berupa sugar cane. Lahan yang ditanami itu
tebu melonjak dari 6,8 juta pada tahun 2008 sampai 2009 menjadi 11,5 juta pada tahun 2017 sampai 2018. Sugarcane fields adalah tempat utama kebakaran terbuka. Meskipun ada peraturan anti pembakaran, namun 66% tebu yang masuk pabrik pengolahan pada 2019 telah dibakar sebelum dipanen. Pemerintah Thailand ini memberikan izin untuk melakukan pembakaran tebu sebelum dipanen, meskipun telah ada peraturan anti pembakaran, karena pemerintah Thailand ini ingin menggenjot hasil tani berupa tebu. Murah dan cepat merupakan alasan utama pemerintah Thailand untuk meningkatkan hasil hutan yang memiliki harga pasar yang tinggi, meningkatkan ladang tebu dengan cara pembakaran terlebih dahulu, dan lain-lainnya. Akibat dari pembakaran hutan dan lahan ini menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat setempat, dan kawasan-kawasan hutan yang berada di Thailand telah terdegradasi yang dihancurkan oleh api pada setiap tahunnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kelima. Okay, so as the last speaker, I'm going to talk about Thai government policy legalizing cannabis plantation. Jadi pada 1 Januari 2019, Parlemen Thailand mengesahkan perubahan undang-undang narkotika yang melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis, serta pada 18 Februari tahun 2019 dikeluarkan dekret kerajaan yang menyatakan medical cannabis secara resmi dilegalkan, sementara penggunaan untuk tujuan rekreasi tetap ilegal. Kebijakan ini membuat Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan penggunaan obat dari ramuan ganja tersebut. Negara Thailand memang mempunyai tradisi menggunakan ganja untuk menghilangkan rasa sakit dan kelelahan. Minyak ganja digunakan untuk mengobati pasien yang menderita mual karena kemoterapi, epilepsi, Parkinson, Alzheimer, serta sakit nyeri. Pemerintah melegalkan ganja bagi perawatan medis dan penelitian guna membantu meningkatkan pendapatan pertanian. Dan pada 27 Februari tahun 2019, pemerintah Thailand meresmikan pusat penanaman ganja pertama mereka. Fasilitas ini ditargetkan bisa memproduksi lebih dari 1 juta botol minyak ganja pada Februari 2020. Saat ini hanya rumah sakit dan lembaga penelitian yang boleh mengajukan izin untuk mengembangkan ekstrak ganja medis. Meski telah ada kemajuan pesat dalam kemungkinan untuk melegalitas pemakaian ganja untuk keperluan medis, legalisasi penuh untuk tujuan rekreasi nampaknya tidak mungkin terwujud. Pejabat pemerintah enggan menganjurkan penggunaan ganja untuk rekreasi meski potensi ekonomi dari tanaman begitu menggiurkan. Pejabat lain dengan tegas menolak kemungkinan legislasi tersebut. Nah, sementara itu di Indonesia, pada 3 Februari 2020, Kementerian Pertanian pernah mengeluarkan keputusan, yakni Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 104/KPTS/2020 tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian, di mana ganja termasuk dalam jenis tanaman obat di bawah binaan Direktorat Jenderal Hortikura Kementerian Pertanian. Keputusan ini pun menjadi sorotan publik. Namun pada Agustus 2020, menurut Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha, keputusan ini sementara dicabut dan dikaji kembali dan segera dilakukan revisi dengan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke Zafira Ulima. It's already enough information from us. The conclusion is that in Thailand there are also several legal problems that occur in Indonesia, but Thailand can solve them with programs provided by the government.
One of the interesting things is about recently Thailand legalizing cannabis plantation to be used as medicine. This is different from Indonesia. Thank you for watching us. Hope you enjoy it. Thank you. Thank you.